Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tiada ungkapan kata yang paling bahagia, tiada ungkapan kata yang paling mulia kecuali kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla yang telah menciptakan alam semesta, termasuk kita manusia yang alhamdulillah masih diberikan hidup di alam dunia, dan terus kita istiqomahkan dalam ibadah taat kita kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan hakiki kelak nanti di alam barzakh. Mudah-mudahan kita terus istiqomah, sabar dalam taat ibadah kepada Allah. Insya Allah apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan bakal dicatat oleh Allah, bakal dilihat oleh Allah, dan bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah berbuat kebaikan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum. Ketika kita berbuat kebaikan, maka bakal Allah balas kebaikan kita dengan kebaikan. Begitu pun sebaliknya, wa in asatum, hati-hati. Jangan sampai kita melakukan keburukan yang tidak baik, sehingga apa? Keburukan tersebut kita sendiri yang bakal mendapat hasil daripada apa yang kita perbuat. Maka terus kita istiqomah dalam amal, dan kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah berada di tahun 2025, yang pada hakikatnya kita tuh umur berkurang. Maka yang tua-tua siap-siap, ya, apalagi yang muda, gitu dong. Nah, masalahnya khususnya kamu mengenal tua, kamu mengenal muda. Buktinya yang kena kemarin banjir di Megarensi yang tua yang muda. Muda, benar nggak? Tuh. Ini artinya mau yang muda, mau yang tua, persiapan. Enggak, persiapan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil apapun. Lihat kemarin kebakaran di Los Angeles. Los Angeles belakang lubang teman. Wa Allah, tenang aja bagi kita mukmin. Urusan dengan Allah pokoknya kita berbuat baik saja, silakan mereka berbuat dolim seenaknya mungkin, silakan. Ini orang yang didolim tidak punya daya, hanya bisa berdoa, gitu, gak bisa apa-apa. Tapi lihat kata Allah, tenang, bumi buat ciptain, manusia buat ciptain. Orang berbuat dolim buat balas dengan kedolimannya, betul? Lihat, tanpa harus kita kesono lagi jauh-jauh, kan? Dibalas ketika oleh Allah, hati bumi hanguskan oleh Allah. Namun bila ini dan itu hebat Allah, hebat. Maka sekali Allah tetap Allah. Maka buat kita peringatan alhamdulillah nih di 2025 kita masih diberikan
diberikan sehat oleh Allah, kita diberikan kelapangan dan sebagainya. Terus bersyukur. Inna sa'adata tulul fi ta'atillah. Kebahagiaan yang hebat, kebahagiaan yang hakiki adalah diberikan umur oleh Allah, diberikan sehat oleh Allah, diberikan nafas oleh Allah, digunakan untuk taat ibadah kepada Allah. Ini kita termasuk alhamdulillah. Kita mau menyempatkan waktu duduk di majlis, duduk di masjid untuk apa? Untuk di mana kita mengagungkan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah untuk seperti ini. Diyakini semua kita punya aktivitas yang begitu banyak. Nah, apalagi ibu. Udah mikirin gosokan aja nih, belum nih gosokan beres. Udah. Kalian pasti paham lah. Tapi bapaknya suruh gosok. Kemarin yang alhamdulillah syukur kepada Allah. Insya Allah kita duduk di tempat ini bakal dicatat oleh Allah bagian daripada amal soleh, dan kita yakin amal soleh kita bakal menjadi wasilah Allah angkat derajat kita di dunia maupun Allah angkat kita derajat di yaumil akhir. Yang punya doa diijabah doanya oleh Allah. Yang punya hajat diwujudkan oleh Allah hajatnya. Yang punya cita-cita difokus dalam cita-citanya. Yang sedang usaha, apapun usaha kita, itu bagian syarat hidup, Pak. Bagian syarat hidup. Usaha apa saja, usaha apa. Mudah-mudahan yang sedang usaha Allah lancarkan usaha. Allah sukseskan usahanya. Allah majukan usahanya. Allah berkahi usahanya. Kita yang hadir pada pagi ini mudah-mudahan kita punya keluarga, punya keturunan, punya anak, punya istri, Pak. Yang belum punya istri buru-buru, Pak. Jangan enggak lagi. Saya hidup satu kali. Ada. Mudah-mudahan keluarga kita diberikan berkah. Putra-putri kita Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat jasmaninya, jadi orang-orang soleh dan soleha. Terus kita doakan mudah-mudahan nasib putra-putri kita Allah berikan nasib yang lebih baik, baik ekonominya, ilmunya. Kita doakan terus biar anak kita menjadi orang-orang yang sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Allah ya Rabbal alamin. Juga seiring salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana, di mana Nabi akhir zaman, Nabi yang paling terakhir. Ini kita termasuk umat yang terakhir. Mudah-mudahan salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keagungan Rasul, keagungan Nabi Muhammad sampai dicatat oleh Allah, diabadikan dalam Al-Quran, dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah memerintahkan sholat, pernah tak kita mendengar ada keterangan Allah sholat? Nah, ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk puasa, mendengar tak kita keterangan bahwa Allah puasa? Begitupun ibadah haji, begitupun zakat dan sebagainya. Tapi lihat apa kemuliaan Nabi Muhammad SAW sampai diabadikan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya sallu alaihi wa sallimu taslima. Disuruhkan wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasul, kapanpun dimanapun perbanyaklah kau baca sholawat. Tadi kita sudah baca sholawat, baca maulid, misalnya nanti terakhir kita mahlukiyah ya, cukup dengan mahlukiyah. Itu baca sholawat semata-mata kita mengagungkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa pun demikian harus kita agungkan? Laulaka lama khalaqul aflaq. Ingat, bumi ini tidak akan diciptakan oleh Allah, langit tidak akan
akan diciptakan oleh Allah. Lautan daratan termasuk kita manusia tidak akan diciptakan oleh Allah tanpa diciptakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu agungnya, maka begitu spesialnya Nabi Muhammad SAW, bukan hanya umat mukmin yang disuruhkan untuk baca salawat, melainkan apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan malaikat-malaikat Allah membacakan salawat kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu yang hadir pada pagi ini, ya Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang santri wa santriat, ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan selalu jasmani rohaninya. Yang saat ini sedang punya urusan, mudahkan urusannya, lancarkan urusannya, ya Allah. Ijabah doanya, ya Allah, kabul segala hajatnya, ya Allah. Yang sedang usaha bertahi usahanya, ya Allah. Yang sedang mencari rezeki, ya Allah, mudahkan, ya Allah, dalam mencari rezekinya. Yang saat ini sedang sakit, ya Allah, berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan ketabahan, ya Allah, dan angkat kembali penyakitnya, ya Allah, sehatkan kembali, sehatkan kembali. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Al-mukarramun, wal-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, para asatidzah yang kami hormati, terkhusus para guru-guru yang hadir pada pagi ini, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Itu kalau saya di Cianjur waktu di pesantren, itu yang namanya penghormatan kepada guru-guru itu paling tidak berani untuk menyebutkan nama guru, itu biasa. Itu. Jadi ada kekurangan kalau menyebut nama itu saja. Jadi ke bawah sampai sekarang kayaknya siapa kita udah tahu guru-guru kita semua begitu. Maka kita doakan guru-guru kita semua, terkhusus guru kita yang di Blok ini, Masjid Miftahul. Biar Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah keluarganya. Mudah-mudahan selalu istiqomah, sabar membina mendidik kita. Amin Allah ya Rabbal alamin. Yang kami hormati pula terkhusus Ketua DKM beserta jajaran. Mohon maaf pula ini. Alhamdulillah. Beliau kesepuhan. Alhamdulillah. Pak DKM sama jajaran ya, yang kami muliakan, yang kami hormati, biar terus istiqomah. Nah, dikirim umat, alhamdulillah. Ada santunan hari ini ya. Itu pekerjaan orang soleh. Jadi wasiat para nabi Allah, wasiat para wali-wali Allah itu titip satu perhatian anak yatim, anak yatim, para duafa, jompo-jompo,
Janda-janda. Ya, iya perlu. Nah, perlu diperhatikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus istiqomah PKM, insya Allah Allah balas dengan berlipat balasan kebaikannya. Juga para panitia Isra Kirot, bapak-bapak, juga ibu-ibu, yang alhamdulillah kita bisa hadir pada pagi ini, yang kami hormati pula, yang kami muliakan. Mudah-mudahan insya Allah kita hidupnya di tempat yang mulia ini mendapatkan di mana ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah hasilkan kita ilmu yang manfaat, barokah dunia akhirat. Amin. Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada pagi ini kita sama-sama niatkan takdim wa takrim, di mana pada bulan ini ada kisah yang diabadikan oleh Allah. Kisah apa? Kisah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar bagaimana kisah perjalanan Isra wal Mi'raj. Dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai terus oleh Allah melalui malaikat Jibril dibawa itu Rasul Muhammad kemana? Ke langit ke langit kedua, terus sampai bertemu dengan Allah. Nah, di bulan Rajab inilah di mana terdapat kisah yang begitu agung sampai diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Isra. Namun Pak, perlu kita tahu, perlu kita memahami, perlu kita mengerti. Sebelum terjadinya di mana kisah Isra wal Mi'raj dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tahun itu disebut tahun Amul Hajar. Amul Hajar itu tahun berduka, tahun bersedih. Tahu duka Bu? Tahu sedih Bu? Pernah ngalamin duka Bu? Pernah ngalamin sedih? Bahkan sedih terus tidak aman ya? Gak perlu dibikin sedih hidup ya, bikin enak aja, bikin tenang aja. Tapi memang fitrah dari Allah. Kita manusia diberikan oleh Allah di mana hati ada kalanya gundah, ada kalanya gelisah, ada kalanya sedih, betul? Manusia bikin. Ternyata fitrahnya yang Allah berikan manusia, sifat manusiawinya ini pun diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tahun itu disebut tahun duka? Kenapa tahun itu disebut tahun sedih? Kebayang di tengah-tengah segala semangatnya Rasul memperjuangkan agama Allah. Waktu habis untuk memperjuangkan agama Allah, tenaga habis dipakai untuk memperjuangkan Allah, sampai hartanya pun habis untuk di mana memperjuangkan agama Allah. Di tengah-tengah Rasul Muhammad SAW semangatnya berjuang. Ada yang melindungi, niatin kita cari kasar, niatin kita cari nafkah. Karena apa? Nih dalam kitab Mutawal Hadis, inna minad dunubi dunuban la yukafiruha as-salatu wa as-siyam wa al-zakat wa al-hajju wa al-umratu ba'da yukafiruha al-umum bi talaqil ma'isah. Ada dosa yang tidak bisa dilebur oleh puasa, dosa tidak bisa dilebur oleh sholat, dosa tidak bisa dilebur oleh haji dan umroh. Berarti saking gedenya itu dosa, sampai tidak bisa dilebur oleh sholat dan lain sebagainya. Kita tahu bagaimana pahalanya sholat, betul? Kita tahu bagaimana ganjarannya sholat, tapi itu dosa tidak bisa dilebur oleh sholat, oleh haji, oleh puasa, oleh umroh. Lalu dengan apa itu dosa bisa dihapus? Apa kata Allah? Bal yukafiruha al-humum bi talabil ma'isah. Itu dosa segitu besarnya. Ternyata apa? Kita mikirin bagaimana susahnya nyari nafkah, bagaimana sulitnya nyari asap. Mikir doang mikir. Ternyata itu bisa melebur dosa yang tidak bisa dilebur oleh puasa, oleh haji, oleh umroh. Berarti gede nggak apa pahalanya? Bahkan yang disebut
Kerja itu ibadah gitu. Tapi jangan salah kaprah nih, jangan salah paham. Udah kita kerja aja, jangan aswe atau apa. Ustaz, terus saya bekerja hebat Ustaz. Pagi berangkat, subuh berangkat, begitu. Berangkat kita sore pulang subuh terus. Saya nggak sholat. Karena gede pahalanya kerja. Boleh. Ustaz, maaf saya nggak puasa. Ini. Karena puasa tadi pahalanya lebih gede kerja, betul. Tapi jangan sampai di situ ya, ngajinya biar selesai, biar beres. Saya pegang HP, tinggal dulu HP-nya. Emang kalau ibadah dipuji terus, dicoba terus, digoda terus, benar. Sudah kita ingat datang ke sini, begitu. Ngaji jangan, ngaji berapa itu. Pas begitu di tempat ngaji juga, digoda lagi aku setan. Enggak, biar kita nggak hasil ilmu. Pegang HP ini, coba mau kedengar gimana itu kita pegang ya. Tapi percayalah sama ibu-ibu blog ya, itu sama pinternya gitu. Kembali. Dasarnya kita kali pahala begitu besar yang diberikan oleh Allah, kita bekerja, kita mencari nafkah. Sampai tadi dosa, sampai sholat tidak bisa melebur pahala sholat, puasa dan sebagainya. Tapi karena dengan mikir saja, hanya dengan mikir saja bagaimana sulitnya mencari nafkah, bagaimana saya bekerja, itu bisa melebur. Apalagi sampai keringat keluar, tenaga keluar. Ini keringat bakal jadi saksi di hadapan Allah. Tenaga ini bakal jadi saksi di hadapan Allah. Mengapa demikian, Bapak? Karena cuma hanya mikirin nyari nafkah, bisa dilebur dosa. Bandingannya sholat, puasa, itu nggak ada apa-apanya. Kenapa jauh? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, dikasih duit tak sama suaminya. Begini Bu, mau tanya. Kalau sholat, pahala sholat ganjaran sholat buat orang lain atau buat sendiri? Pahala puasa buat orang lain buat sendiri? Pahala zakat buat orang lain buat sendiri? Pahala puasa, pahala haji buat orang buat sendiri? Pahala umroh buat orang buat sendiri? Cari nafkah. Berapa nyawa? Oh ini. Pahala puasa buat sendiri, pahala sholat buat sendiri, pahala haji buat sendiri, pahala umroh buat sendiri. Tapi pahala mencari nafkah. Berapa nyawa kita di rumah yang menunggu kita, betul? Maka syukur Bapak yang punya istri satu. Dulu, udah gerak aja ibu-ibu. Gerak kami kalau urusan begini deh, enggak nanggung. Itu mana? Yang punya istri, alhamdulillah. Maka buru-buru yang belum punya istri, yang muda, jangan nunggu tua. Udah keburu loyo duluan nanti bayar. Dalam surat An-Nur sudah dijelaskan ayat 32 itu bisa jadi peringatan buat jadi motivasi ya. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Iya pun orang lain ilmuwah min takdi. Allah wasi'un alim. Itu perintah nih. Yang masih mengunjang, yang masih sendiri, pahalanya kecil. Kata Allah, oh yang sendiri siapa saja? Buru-buru kau masih nunggu diberikan kesempatan umur oleh Allah. Masalah kalau boleh cabut nyawa nggak balik lagi, betul nggak? Menikahlah jangan sendiri, kamu sendiri. Kalau belum merasa iya belum pukul orang. Kalaupun kamu merasa belum mampu, tidak punya apa-apa, apa kata Allah? Yuhulullah. Kata Allah, aku kayakan engkau. Betul. Ini orang dan ini kita nih ngerasain hidup bahagia, ekonomi maju sebagainya saat sendiri atau sudah berkeluarga Pak? Sudah berkeluarga, itu janji Allah Bu. Janji Allah. Maka syukur yang sudah punya istri, yang belum punya istri, buru-buru punya istri. Karena berapa nyawa yang kita siapkan? Yang punya anak satu, berapa nyawa Pak berarti? 2 nyawa Pak ya? Istri 1, anak 1. Punya anak 2, berapa nyawa? 3 nyawa. Punya anak berapa nyawa? Maka
betul. Oh ini ternyata begitu Bu. Kenapa disebut pahala kerja itu ibadah yang begitu luar biasa? Ternyata apa? Ada berapa nyawa yang kita jaga? Yang mana kita jaga amanah dari Allah? Nyawa itu mahal Bu. Mahal nggak nyawa? Serius? Raga mahal nggak raga? Jangankan nyawa kata Allah, wa katabna fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal udhuna bil udhuni wal juruha qisas. Raga saja dimaafkan oleh Allah. Jadi nggak mahal. Setengah-setengah yakin nggak? Yakin nggak? Bu, raga yakin nggak mahal? Mahal nggak ya? Bu, mahal? Yakin nggak Bu? Raga mahal. Dan obat nggak? Mahal, yakin nggak mahal? Yakin. Nah beginilah biar yakin nih. Bu, mau nggak duit 100 juta? Kenceng banget. Kalau perempuan makan duitan wajar Pak. Memang begitu diciptakan oleh Allah. Maka nggak ada cerita perempuan magnet, nggak ada. Yang ada mah cowok yang pelit. Ya ada, memang asli. Perempuan. Nah baik lagi Bu, mau nggak duit 100 juta? Ya kompak. Sekali lagi, mau nggak duit 100 juta? Boleh. Sekali lagi, mau nggak duit 100 juta? Tapi minta keliling satu. Nah, berani nggak? 100 juta loh Bu. Keliling satu. Nah, Pak, mahal nggak? Udah Pak kasihlah 1 miliar. 1 M Pak. Oh, Bapak Mas, seneng Pak. Kalau udah 1 M, Bapak punya istri gimana? Pak, mau nggak uang 1 miliar? Murah-murah. Ntar kepala gua copot. Nih Bu, mau nggak uang 1 miliar? Udah mau pakai dulu. Nah, dari mana saja dari Allah Bapak. Nah, mau nggak uang 1 miliar? Oke. Tapi minta kepala. Betul ya. Ya Allah, ternyata nyawa mah, raga mah, main ke 3 tempat Bu, kali-kali. Udah main belum 3 tempat? 1 ke rumah sakit, kedua ke tempat juruji. Tempat pesantren bapak-bapaknya Bapak benar tidak? Tahu belakang juruji? 1 rumah sakit, kedua bahasa di belakang jeruji di polsek Polda. Yang ketiga kuburan. Ini Bu main kali-kali Pak ke 3 tempat. Main ke rumah sakit. Ya Allah ternyata. Sampai mata pun ada rumah sakitnya betul. Sampai hidung pun ada rumah sakitnya. Telinga ada rumah sakitnya. Tangan ada rumah sakitnya. Kaki ada rumah sakitnya. Belum dapat di dalam betul. Paru-paru, jantung, ya Allah, coba kalau dihitungin, ya Allah, yang kalau dihitungin berapa miliar yang ada di tubuh kita, betul? Orang berobat sampai apa harus seminggu sekali dan sebagainya, berapa rupiah yang harus dikeluarin? Mahal ternyata, apalagi ya nyawa. Tuh dimahalkan oleh Allah raga kita, dimahalkan oleh Allah nyawa kita, maka dimahalkan. Maka lihat pengorbanan orang tua kita. Di pengorbanan bapak-bapak kita, di suami kita Bu, suami ibu maksudnya ya. Suami kita, suami ibu gitu ya. Suami pengorbanan yang begitu hebat, begitu dahsyat. Saking tadi apa? Di mana tetesan keringat menjadi saksi di hadapan Allah. Aku mencari nafkah, aku sedang bekerja, aku mencari kasar. Menjadi saksi pada hadapan Allah. Waktu apa? Sampai lihat bagaimana pengorbanan orang tua Pak, sampai sakitnya. Betul. Sampai stroke-nya orang tua kita harus mencari nafkah buat kita. Sampai meninggal orang tua kita harus mencari nafkah buat kita.
pengorbanan orang tua sampai tadi makan pahala ganjarannya oleh Allah melebihi dari pahala sholat, zakat, puasa dan haji dan sebagainya. Itu gimana mencari kasar yang begitu jual. Tuh. Tapi bukan jadi pilihan kali ini, kita teruskan. Nah, kalau begitu saya kerja aja, nggak usah sholat, nggak usah puasa, salah. Ingat kata Allah, Qul hal unabbiukum bi ahsanil a'mal. Sekalian mukmin, sekalian muslim, maukah aku tunjukkan ada pahala yang besar, tapi di hadapan Allah tidak nihil sama sekali tidak ada. Mana? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah. Salat perintah Allah bukan? Salat perintah Allah bukan? Ketika kita mengingkari perintah Allah, puasa perintah Allah bukan? Mengingkari ketika kita meninggalkan puasa, mengingkari ayat Allah. Tuh, pahala kita mencari kasar, pahala kita mencari apakah begitu besarnya? Karena meninggalkan sholat, hilang pahala kerja kita. Karena meninggalkan puasa, hilang ternyata amal kebaikan kita mencari usaha. Artinya apa? Dalam melaksanakan perintah Allah bukan untuk dipilih, gitu kan? Perintah Allah bukan untuk dipilih, tapi kerjakan, lakukan apa yang diberitakan oleh Allah. Sami'na wa ata'na. Nah, kembali lagi itu. Tidak sedih bagaimana Rasulullah, orang tua yang harus menjaga merawat Rasul, dicabut nyawa oleh Allah, meninggalkan Rasul. Sedih nggak Bu? Sedih nggak Bu? Ini apalagi ibu-ibu harus sedih Bu. Itu luar biasa kalau perempuan Pak paling spesial. Enggak? Ini bapak-bapak dibuat laki-laki yang namanya punya anak perempuan lebih spesial biasanya. Cara mendidiknya beda. Ya Allah, maka pantas Bu, sangat menyentuh sekali pas begitu orang tua atau bapak meninggal, ibu-ibu paling kenceng nangis deh. Karena paling ini saya laki punya anak laki sama perempuan. Beda ternyata rasa sayang ke perempuan. Ini kalau pengen tahu nih saya kasih tahu kasih sayang bapak sama anak perempuan beda. Dielus, disayang-sayang, lama-lama jatuh. Ya Allah Bu, perempuan itu lebih ngeselin dari laki-laki. Bapak nggak usah ada kan? Kalau isi kita ngeselin ternyata udah batal dari dulu. Bener, kita harus ekstra. Ya Allah beda, sampai ke perasaan merawat anak perempuan beda dengan laki. Gimana? Kita ikutin sama-sama. Begini salah, begitu salah. Bener Bu, beda sama orang laki. Laki lu kasar nggak bener, tendang aja kesenong. Perempuan tuh bisa Pak. Ya lu bawa mana? Udah begini sana begitu salah. Kita marah sampai begitu ya, nangis di depan banyak orang, malu tuh. Tapi alhamdulillah ada ilmu bener. Ternyata bakat perempuan tuh istri tuh ngeselin ternyata udah punya bakat dari waktu kecil. Itu ya, itu mah harus diterima lah pula. Nih udah saking spesialnya anak perempuan buat anak buat bapak. Begitu. Maka peringatan bapak-bapak punya istri sayangin, cintai, cintai. Tolong Pak, punya istri disayang, disayang, dicintai. Ingat Pak, kalau seandainya kita kasar sama istri, tahu Bapak ini, kita punya anak Pak, perempuan, dinikahin, kalau tahu anak kita dikasarin, gimana kita rasanya Pak? Sama gue, untuk ibu pandai menutup, benar. Buat itu aja keburukan suamiku menutup. Sebenarnya udah kesel mas itu. Emang laki doang yang mau ganti, benar ganti.
Gitu. Oh, bapakku sayang banget sama perempuan. Ya Allah, luar biasa. Saya ngerasa dengan begini bisa kesialan. Kebalang, Pak, anak kita diurus, bagikan bunga, disiram, terus dirawat. Ini sangat beres apa? Nah, alhamdulillah. Masih Anda sebelum materi ini. Lanjut Bu. Capek nggak Bu? Siapa yang capek? Dua. Ini biar tahu aja nih anak-anak kalau dari bisa ya Bu, kalau udah bicara pengorbanan orang ya, sampai sakitnya bapak gitu, sampai meninggalnya bapak adik ya. Ini anak kita dilulus Pak dari kecil, bagikan bunga, dirawat, disiram. Pas begitu udah bagus, udah jadi diambil orang, belum? Diambil orang. Bapaknya ngelamun doang. Masa bapak tahan itu begini? Bagaimana anak punya masa depan? Dengan ikhlas, dengan ridho, dengan lillahi ta'ala ketika ada laki yang mau sama anak kita dipasrah. Maka cuma satu nih buat bapak. Oh, yang selalu menjadi apa? Yang selalu yang menjadi terngiang-ngiang rasa khawatir, rasa takut. Maka ada istilah begini. Nah, upasrahkan nih anakku buatku, wahai mantu. Tapi titip lah ya, jaga anakku ya, sayangi anakku ya. Seperti mana aku sayang, aku menjaga, aku merawat. Gantikan hari ini dengan akad pernikahan, pasrahkan kepadamu. Kalau titip jaga yang baik-baik. Sayangi seperti aku menyayangi, kan begitu? Cintai seperti aku mencintai. Kalau ada masalah lain, sekiranya kamu tidak kuat, meninggalkan saja, balikin ke bapaknya. Biar bapaknya yang ngurus kembali. Oh, spesial perempuan. Maka kalau bapak meninggal, itu perempuan langsung senang. Ya Allah, bapak. Baru terasa kalau bapak udah tidak ada, betul? Kalau bapak orang tua kita sudah tidak ada, baru kita ngerasain. Sambil melangkah, sedih. Bapak itu ya, kalau pulang ibu-ibu nggak sadar meneteskan air mata sangat ingin akan kecintaan orang tua atau ayah kita kepada kita. Tak sadar sampai akhirnya apa? Keluar sudahnya ayah. Ya, itu luar biasa pemenang pengorbanan ayah. Tahu lagunya pun itu? Tahu nggak lagunya? Coba gimana? Ayah, kirimkan doa, moga engkau tenang di alam surga. Ayah, aku ingat selalu pengorbanan yang telah engkau berikan. Ayah, dengan begitu cepat meninggalkan aku sendiri. Ayah, ini magadir makin baik. Itu bagian daripada curhatan seorang perempuan terhadap ayah sampai dinyanyikan. Betul? Ya Allah, sampai dinyanyikan dan teringat saat kepergianmu. Utakuri bunga mawar untukmu dan berdoa untuk melepas
Allah akhiri hayatnya dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan juga tuh. Masih ada waktu kita? Masih, kira. Kita lanjutin, ini belum sampai sama Islamin aja nih. Nah, ayo sana ya. Sebelum kita ngopi, nanti kita ngopi malam. Ya, dan baik lagi Bu. Sama Bu. Rasulullah memberikan fitrah. Di mana rasa duka, rasa sedih. Ditinggal oleh orang tuanya, ditinggal pula oleh istrinya, betul? Nggak sedih gimana Bu, istri memperjuangkan banyak pengorbanan terus membantu kita. Ini sama suami, Bu, maka harus yakin apa sama suami. Ini banyak perempuan yang agak percaya sama suami. Ya enggak? Cintanya Bu, nggak perlu dipertahankan. Buktinya ibu sampai tua pun dipertahankan, benar? Kata siapa suami kagak cinta Bu? Jangan ada kali ya Pak. Aduh, orang belum begini ya. Ada lagi. Ibu saya Bu, jangan salah Bu, di saya laki. Saya ini laki yang memang sangat begitu memegang prinsip untuk mencintai sang istri. Ya, ini termasuk nih Pak. Ini jangan salah. Ini kalau udah di perusahaan macan Bu. Nah, kalau udah di perusahaan harimau. Pulang ke rumah. Bener Bu. Bukan takut sama ibu, bener Pak. Wah, ini jenderal semua kalau di perusahaan. Kalau udah ke rumah jadi meong, jadi kucing. Iya. Abi jemuran. Abi basah. Abi basah. Ya Allah, itu laki Pak. Setia enggak? Cinta enggak? Saya. Jadi jangan ragukan cinta suamimu. Jangan ragukan sayang suami kita. Ya Allah, sampai tadi. Maka jangan dibikin stres double suami. Tahu, stres double. Sudah berangkat kerja, stres di perjalanan, benar. Macet Bu. Lama sedikit dihantam mobil juga. Benar Bu. Mikirin emang nggak pegel mau pegang motor, betul? Emang nggak pegel bawa motor, emang nggak pegel bawa mobil, pegel. Coba berangkat pagi-pagi, subuh-subuh bahkan orang belum bangun dia udah berangkat. Benar? Maka hargai kemuliaan suami kita. Oh, cintanya begitu hebat. Pas begitu di perusahaan, dimarahin. Bos-bos, stres nggak? Iya, stres pas begitu masih perusahaan, stres pula. Balik lagi di perusahaan, double lagi di tempat di perjalanan, macet juga. Balik ke rumah, mobil sama istri. Ucap aja untuk masak. Apalagi tanggal 2 pusing, pusing sekarang. Maka kalau suami kita banyak ini, kasih. Nah, apalagi yang suka mancing, jadi asal jangan mancing keributan saja. Ya, itu Bu, pengorbanan cinta suami apa kita. Artinya, sampai saat itu dikorbankan buat orang lain gitu. Dikorbankan saudara. Maka jangan pertanyakan lagi, jangan lakukan cinta suami kita yang sampai saat ini masih mau pertahankan kita. Kembali. Pas begitu sedang semangat-semangatnya mencari istri dan sebagainya, harus ditinggalkan oleh istri yang tercinta. Harus ditinggalkan oleh istri yang tersayang. Seperti halnya Rasul ditinggalkan oleh istrinya Siti Khadijah dulu. Manusiawi sedih. Sampai kembali keluar lagu pula. Kemana? Harus sekarang. Oh aku tersegar. Tak tinggal istri dulu. Rasanya pusing. Kerasa sampai keluar tuh lagu. Saking apa? Saking galaunya ditinggal is. Bahkan jadilah istri yang terbaik, betul. Jadilah suami yang terbaik. Insya Allah istri
bakal bawa berkah. Nah, istri bakal bawa berkah, istri bakal menarik rezeki dan lain sebagainya. Amin Allah ya Rabbal alamin. Oh, kemarin kan ada jamaah. Ustaz, alhamdulillah doa saya dijawab Ustaz. Saya sekarang punya duit 300 juta. Kemarin saya ke Lamongan. Sekarang alhamdulillah dijawab oleh Allah. Berkat apa Ustaz? Berkat apa? Saya tanya kan. Bapak punya duit berkat apa? Berkat istri saya Ustaz. Nah gimana? Istri saya nabung saya. Terus gimana? Kemarin meninggal istri saya Ustaz. Ini tabungannya langsung ke kantor saya Ustaz. Aduh, sulit tidak gitu ya. Dapat duit ini tidak duit tak mau mati dulu. Aduh, ya. Orang menerima itu alhamdulillah. Ini maka ada untuk jamaah pas begitu istrinya Pak meninggal Pak, istrinya meninggal Ibu. Itu lakinya tahu-tahu ngelangkahin istrinya. Ditanya kan, Pak, ini kan istri Bapak udah meninggal. Kenapa ngelangkahin begitu? Ini saya sedang menjalankan amanah istri. Kalau abang pengen nikah lagi, langkahin dulu mayatku. Oh gitu. Langkahin mayatku. Suami kurang ajar. Orang mau berduka saja dilampahi. Ditanya ini dari amanah dari istri, kamu nikah lagi lampahi di mayatku. Nah, baik lagi Bu kita singkat. Kembali lagi. Rasul berduka, ditinggal pamannya. Rasul berduka, ditinggal oleh istrinya. Lalu di situ Allah perintahkan, wahai malaikat Jibril, tuh lihat kekasihku yang kusayang, tuh lihat kekasihku yang kucinta Nabi Muhammad SAW. Kau bawa. Maka keluar ayat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Turun tuh ayat, wahai Jibril, kau bawa Nabi Muhammad ke sini. Maka di Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus Rasul didampingi oleh malaikat Jibril naik ke langit ke satu, dipertemukan oleh Allah dengan nabi-nabi yang lain, di antaranya Nabi Adam. Langit kedua, langit ketiga, langit keempat sampai langit ketujuh dipertemukan oleh Jibril melalui nabi-nabi lain seperti di antaranya Nabi Idris, Nabi Daud, Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Setelah itu apa? Diperlihatkan oleh Jibril bagaimana kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Lihat orang beramal soleh dibalas pahalanya dengan amal soleh tersebut, diberikan bahagia. Begitupun sebaliknya diperlihatkan oleh Jibril orang yang berbuat keburukan dibalas pula keburukannya. Terus Rasul dibawa sampai diperlihatkan surga begitu nikmat, begitu hebat, begitu dahsyatnya. Terus diperlihatkan oleh Jibril di mana neraka yang begitu dahsyat, panas dan lain sebagainya. Baru di situ di mana Allah pertemukan Jibril, pertemukan di mana Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru di situ diperintahkan untuk sholat sujud kepada Allah. Bisa kita ambil, bisa kita petik hikmah daripada perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Artinya apa? Nih, kalau kita saat dirunding permasalahan, kalau kita saat diuji dengan ujian cobaan, apapun itu ujian,
pekerjaan kah, usaha kah, bisnis kah, urusan keluarga kah, kita suami dengan istri, istri dengan suami istri dengan anaknya, dengan saudaranya, dengan kerabatnya, dengan tetangganya, sampai harus di mana kita mengorbankan segalanya demi menghadapi ujian. Apa solusinya? Tuh, hikmah tadi sebenarnya. Solusinya apa? Bila mana kita saat hidupin permasalahan, satu, banyakin silaturahmi. Sebelum sujud kepada Allah. Nanti kalau kita punya masalah, sujud kepada Allah gitu. Lari kepada Allah. Kalau kita punya masalah, lari kepada Allah. Dengan apa? Dengan cara apa? Satu di antaranya perbanyak silaturahmi. Kalau kita punya masalah, jangan dipendam sendiri. Kalau dipendam sendiri, kemudian otomatis ada yang gantung diri. Banyak yang gantung diri benar. Tidak mereka dari mana-mana. Ya Allah, orang sudah buntu itu. Kenapa? Karena masalah diteramat, masalah dipendam sendiri. Banyakin silaturahmi, main sama Ustaz, Dokter Sono. Kenapa? Alhamdulillah. Begitu silaturahmi ke rumah, Ustaz, saya mau silaturahmi. Silakan ceritakan, walau singkat cerita, ekonomi keluarga dan sebagainya. Sampai urusan berhutang. Saya tanya, Bapak hutang berapa? Saya kira kecil, saya malah lebih gede. Benar Bu? Oh ternyata kalau kita sering silaturahmi Bu, yang punya hutang bukan kita saja. Benar? Kita punya hutang, oh kalau itu selamat kita sama-sama punya hutang. Benar? Betul? Gak usah dipikirin punya masalah, jalanin ini. Rasanya mentok-mentok itu ada apa itu baik. Jangan sampai kita berani-beraninya menghidangkan nyawa kita sendiri, dipaksa nyawa kita urus hilang. Ingat Bu, sayang sih Bu saya. Urusan dunia yang kecil aja sudah tidak mampu, apalagi urusan akhirat lebih gede. Maka orang yang membunuh diri, yang menghidangkan nyawa dirinya sendiri dihinakan oleh Allah Pak. Di dunia dihinakan, di akhirat dihinakan. Itu. Jadi sebesar-besarnya apapun persoalan kita, paling mentok benar kita dikoda. Begitu kasarnya. Tapi insya Allah dari Allah nafsan tidak usaha, Allah bakal berikan kemampuan, Allah bakal berikan kekuatan sebagai ujian dan cobaan. Nah, sekali lagi, bila mana kita punya masalah, datang kepada Allah. Satu, dengan memperbanyak silaturahmi, ngobrol. Yang kedua apa? Dengan banyak tafakur. Tuh, tadi Rasul kan, sebelum bertemu dengan Allah, dipertemukan dengan Nabi Adam, terus diperlihatkan kepada Allah. Banyakin tafakur, banyakin tadabbur. Tafakkaru fi fardillah wa la tafakkaru fi datillah. Banyaklah kita bertafakur untuk memikirkan bagaimana kehebatan, berdasarkan kemuliaan dan begitu agungnya Allah menciptakan alam semesta ini. Maka banyakin giling-giling dalam sekarang ini. Ini giling-giling jadi ibadah Pak. Tapi jangan sampai giling-giling jadi pusing, jangan. Untuk memperkuat, ternyata ya Allah dibalik setelah silaturahmi terus kita tafakur melihat alam semesta. Ternyata bumi ini tidak segede blok begitu loh. Main sana apa? Dikit, gitu ya. Jalan-jalan, lihat, kamu masakan kamu ya Allah ternyata bumi ini luas. Biar kita enggak sempit. Selama ini sudah sempit segalanya, suasana dan sebagainya ke bawah. Mudah-mudahan. Nah, setelah itu apa? Jangan pernah tinggalkan sujud kepada Allah. Maka intinya daripada apa yang disampaikan atau kisah daripada Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar, gitu. Jadi sabar tadi Bu, kita kuat, kita tambah, kita perbaiki, begitu. Terus kita silaturahmi, ngomongnya sama. Terus kita tafakur kepada Allah. Terus kita berusaha sama yakin kepada Allah. Nah, itu yang disebut sabar. Jadi anak itu semua pertolongan dalam hidupmu. Yang kedua, sholat jadikan pertolongan dalam hidup kita. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini sudah 2 jam lebih. Cukup ya. Dan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua.
motivasi kita untuk selalu istiqomah, dalam menjalankan taat ibadah kepada Allah. Insya Allah. Mari kita sama-sama bahagia, kita tabarruk kalau berkah. Sejenak kita berdiri, ya, bahagia untuk berikut dengan acara ini. Mudah-mudahan keberkahan Allah karuniakan kepada kita semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu